Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk siapapun rekan yang menonton. Bersama saya Ija Syafina Sropita Sibuan. Kali ini pada Sejarah Afrika, mari kita bahas analisis geografis dan demografis benua Afrika. Afrika dulunya merupakan sebuah benua yang sering disebut The Dark Continent atau benua hitam, bukan karena hal negatif, tapi karena dulunya wilayah ini masih misterius bagi bangsa-bangsa barat. Berdasarkan buku The Dark Continent Sejarah Afrika karya Bapak Abdul Haris Nasution dan rekan-rekan, Afrika awalnya dikenal dengan sebutan Aforika, yaitu daerah koloni bangsa Kartago yang berpusat di wilayah Tunisia sekarang. Secara geografis, Afrika memiliki panjang sekitar 8.050 km dari utara ke selatan dan 7.400 km dari timur ke barat. Benua ini mencakup hampir seperlima luas permukaan bumi atau 11% dari penduduk dunia. Afrika terkenal sangat kaya sumber daya alam seperti emas, tembaga, uranium, dan berlian, serta hasil pertanian seperti kapas, teh, kopi, dan coklat. Namun sayangnya, kekayaan itu belum sepenuhnya dinikmati penduduk karena tingkat pendapatan per kapita banyak negara Afrika masih tergolong rendah, sekitar $200 US per tahun. Penelitian antropologi juga menunjukkan bahwa Afrika merupakan salah satu tempat asal manusia purba tertua. Salah satu buktinya adalah fosil rahang manusia purba berusia lebih dari 5 juta tahun yang lalu ditemukan di Kenya oleh tim antropologi Universitas Harvard. Sekitar tahun 2500 sebelum Masehi, Afrika mengalami masa yang disebut periode hijau, di mana iklimnya subur dan lembab. Namun 2000 tahun kemudian iklim tersebut berubah menjadi kering dan gersang. Perubahan besar ini membuat manusia bermigrasi ke berbagai wilayah, sebagian pergi ke utara dan membentuk kebudayaan Berber, sebagian lagi ke tepi sungai Nil yang kemudian dikenal sebagai orang Libya, dan lainnya bergerak ke selatan menyatu dengan penduduk asli seperti Bushmen, Pygmy, dan Hottentot. Dan disinilah muncul masyarakat negro modern yang menjadi mayoritas di Afrika kini. Secara geografis, Afrika terbagi menjadi beberapa kawasan, di antaranya Afrika Utara dengan iklim subtropis dan pengaruh Arab yang kuat, kawasan Gunung Sahara yang luas dan tandus, wilayah sabana yang stepa di selatan gurun dan padat penduduk. Afrika Tengah yang memiliki hutan tropis lebat dan Afrika bagian selatan dengan pegunungan dan padang rumput yang luas yang banyak dihuni suku-suku Bantu. Kehidupan masyarakat Afrika sangat tergantung pada kondisi alam. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani dan pengembala. Gotong royong menjadi bagian penting dari kehidupan mereka, mulai dari membangun rumah, membuat jalan, hingga memanen hasil pertanian. Dalam sistem sosial, masyarakat Afrika tradisional memiliki bentuk pemerintahan sederhana. Keputusan biasanya diambil melalui musyawarah yang dipimpin oleh kepala suku atau tetua desa, dan semua anggota masyarakat dewasa berhak ikut menentukan keputusan bersama. Penduduk Afrika juga sangat beragam, ada ras Negroid yang berkulit hitam pekat, Bushmanoid yang berkulit kekuningan, Pygmoid yang berukuran kecil, Mongoloid di Pulau Madagaskar, dan Kaukasoid di wilayah utara seperti Mesir dan juga Libya. Pada masa lalu, bangsa Barat menganggap Afrika sebagai tanah misterius disebut Terra Ignotia atau tanah yang tidak dikenal, padahal tidak seluruh wilayahnya merupakan hutan belantara penuh singa seperti yang dibayangkan. Kebanyakan satwa liar justru hidup di padang savana terbuka, bukan di hutan lebat. Ketika bangsa Barat datang, mereka sempat menilai bahwa Afrika tidak memiliki peradaban tinggi karena banyak masyarakatnya belum mengenal tulisan. Namun faktanya beberapa wilayah seperti Timbuktu telah memiliki tradisi menulis dan bahkan melahirkan penulis-penulis besar seperti Baba, Kati, dan Sadi. Penelitian arkeologi modern membuktikan bahwa Afrika memiliki peninggalan sejarah di berbagai tempat seperti di lembah sungai Niger dan Zambezi, yang menunjukkan bahwa benua ini memiliki warisan budaya dan seni yang luar biasa. Jadi dari pembahasan ini kita dapat menyimpulkan bahwa Afrika merupakan benua yang penuh dengan keanekaragaman geografis, ras, dan budaya. Kondisi alamnya yang keras membentuk masyarakat yang tangguh dan juga adaptif. Afrika bukanlah benua gelap seperti anggapan lama, melainkan benua yang kaya sejarah, peradaban, dan kehidupan manusia sejak masa purba. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ija Syafina Sropita Sibuan pamit undur diri.